Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang suku banyak, dan ini sebagai dasar. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas tentang definisi dari suku banyak atau sering disebut sebagai polinomial. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menentukan derajat dari suku banyak, kemudian menentukan koefisien dari setiap sukunya, setiap variabel dan konstanta. Nah, langsung saja. Jadi suku banyak itu adalah suatu bentuk aljabar yang memiliki bentuk umum an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 plus an min 3 x pangkat n min 3 plus sampai a2x pangkat 2 plus a1x plus a pangkat 0. Nah, dengan catatan bahwa A0, A1, A2, AN min 1 sampai AN itu adalah bilangan real. Ya, dengan AN tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan real itu masuk dia bilangan asli, pecahan, dan sebagainya. Kemudian N ini pangkatnya itu adalah disebut sebagai derajat suku banyak. Jadi N ini adalah pangkat tertinggi. Jadi pangkat tertinggi ini di suku banyak itu disebut sebagai derajat. Ya, dan derajat ini didefinisikan sebagai pangkat tertinggi dari variabelnya. Jadi kalau variabelnya X, untuk menentukan derajatnya, maka tinggal kita melihat pangkat tertingginya gitu. Ya. Misalnya kalau saya beri contoh X pangkat 3 plus 2X misal sama dengan 0. Nah, ini persamaan suku banyak. Maka derajatnya di sini adalah 3 gitu. Kemudian AN itu disebut sebagai koefisien dari X pangkat N. Kemudian AN min 1, ini nih AN min 1 disebut koefisien N X pangkat N min 1, dan A1 yang ini disebut sebagai koefisien dari X. Nah, sedangkan suku banyak yang tidak memuat variabel X atau A0 ini itu disebut sebagai konstanta. Jadi konstanta itu kita bisa identifikasi kalau dia sendirian gitu. Nah, kemudian sebagai catatan bahwa variabel itu tidak harus X. Jadi bisa saja juga dalam bentuk A, B, C, X, Y atau Z. Yang menjadi catatan itu adalah variabelnya itu, pangkat dari variabelnya itu berupa bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, 3 seterusnya. Jadi kalau nanti variabelnya itu bukan bilangan cacah, maka itu tidak disebut sebagai suku banyak gitu. Ya, lebih jelasnya nanti ada di contoh. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh. Ya, misal sekarang 7x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus x min 12 adalah suku banyak dengan variabelnya apa? X. Oke, derajatnya berapa? Nah, tinggal kita lihat pangkat tertingginya berapa? 3. Ya, maka itulah yang disebut sebagai derajat.
Nah sekarang kalau ditanya berapa koefisien dari X pangkat 3, ya tinggal kita lihat aja angka yang mendampingi X pangkat 3 itu, yaitu 7. Kemudian koefisien dari X pangkat 2, lihat juga angkanya, yaitu negatif 5. Kemudian koefisien X, angka yang mendampingi X itu berapa? Ya betul, 1. Nah ini yang tidak punya yang tidak punya variabel, tidak digandeng oleh variabel, disebut apa? Iya, disebut konstanta. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah ini nanti coba kita cek jawabannya di bawah. Y pangkat 4 plus 5Y pangkat 3 min 4Y pangkat 2 plus 10Y min 3 adalah suku banyak dengan variabel Y. Derajatnya berapa? Ya, tinggal kita perkecil, ini terlalu besar. Ya, derajatnya berapa? Ya, betul sekali. Pangkat tertingginya aja kita lihat. Ini kan ada 4. Maka derajatnya sama dengan 4. Koefisien Y pangkat 4 berapa? Ya lihat juga di sini berapa angka yang mendampingi variabel Y pangkat 4 itu, yaitu 1. Kalau Y pangkat 3 koefisiennya berapa? 5. Kalau Y pangkat 2 koefisiennya berapa? Min 4. Kalau Y koefisiennya berapa? 10. Konstantanya berapa? Ya tinggal lihat aja angka yang tidak mendampingi variabel, yaitu min 3 gitu ya. Coba kita ke bawah. Nah, coba diperhatikan. Oke. Nah ini koefisiennya pangkat 3 tadi kita udah cek sama dengan 5. Y sama dengan pangkat 2 min 4. Koefisien dari Y dari 10, konstantanya min 3. Itu ya, pas ya. Kemudian nomor 3 sekarang. 2X pangkat 5 plus per 3X pangkat 3 min 15X plus 6. Pertanyaannya, berapa derajatnya? Ya, tinggal kita lihat pangkat tertingginya berapa. Apakah 3, apakah 5? Ya 5 sama 3 lebih besar mana? 5. Maka itulah yang disebut sebagai derajat. Kemudian kalau ditanya koefisien dari X pangkat 5 berapa? Lihat angkanya 2. Koefisien dari X pangkat 3 berapa? 1/3. Pangkat X 5 min 15, negatif 15. Konstanta 6. Nah ini sebagai catatan, betul bahwa bentuk umum dari suku banyak ini sebenarnya tidak ini. Jadi kalau kita ingin menulis bentuk umumnya, maka kita harus menulis secara lengkap seperti ini. Jadi setelah X pangkat 5 itu kan X pangkat 4. Setelah X pangkat 4 pangkat 3. Setelah X pangkat 3 X pangkat 2, baru kemudian X pangkat 0. Kalau di sini tidak disebutkan, ya ini kan X pangkat 4-nya tidak ada dan X pangkat 2-nya tidak ada. Maka koefisien dari variabel yang tidak disebutkan itu sama dengan 0. Nah, sehingga bentuk umumnya seperti ini. 2X pangkat 5 plus 0X pangkat 4 plus 1/3 X pangkat 3 plus 0X pangkat 2 min 15X plus 6. Gitu ya. Jadi kalau ditanya tulislah bentuk lengkap dari suku banyak ini. Nah, maka yang harus kita pahami adalah kita harus menulisnya secara berurutan dari pangkat tertinggi sampai terendah, baik ada variabel koefisiennya atau
tidak ada gitu. Ya. Nah, yang terakhir nomor 4. 3x pangkat 4 plus 7x pangkat 2 min 2 akar x plus 1 per x pangkat 2. Kenapa ini tidak disebut sebagai pertanyaannya, apakah ini termasuk suku banyak? Bukan ya. Kenapa? Karena syarat dia disebut suku banyak jika pangkat dari variabelnya itu adalah bilangan cacah. Ya, jadi bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, seterusnya. Jadi kalau nanti ada masalah suku banyak yang pangkat variabelnya itu keluar dari bilangan cacah ini, maka dia tidak disebut sebagai suku banyak. Nah, misalnya kayak nomor 4, mana yang membuat dia bukan suku banyak? Nah, ini ada akar x, ada 1 per x kuadrat. Nah, ini kalau dinaikkan kan dia nanti menjadi x pangkat min 2. Nah, ini kalau dikeluarkan akar x menjadi x pangkat setengah. Setengah itu bukan bilangan cacah. Negatif 2 juga bukan bilangan cacah gitu. Nah, kemudian nomor 5. Apakah dia termasuk bilangan suku banyak atau tidak? Ya, lihat aja ada ndak pangkatnya yang tidak cacah. Tidak ada. Ya udah, langsung simpulkan aja bahwa ini adalah adalah suku banyak gitu. Ya. Jadi kesimpulan dari diskusi kita pada bagian pertama ini adalah bahwa suku banyak itu memiliki variabel bisa berbeda-beda, tidak harus hanya x. Itu yang pertama. Yang kedua, pangkat dari variabelnya itu adalah berupa bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa? Berapa? Dari berapa gitu. 0, 1, 2, 3 seterusnya gitu. Kemudian apa yang disebut sebagai derajat? Bahwa derajat adalah pangkat tertinggi dari variabelnya. Kemudian yang disebut sebagai konstanta adalah bilangan yang hanya sendirian, yang tidak mendampingi variabel gitu. Ya, itu saja untuk kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.